Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani ditemani oleh sang suhu bocah belajar tani, yaitu sang master Mas Gusman Bojonegoro, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Semoga disusul sehat rezekinya. Amin. Jadi buat dulu semua, kesempatan kali ini saya dan kita akan membahas tentang tips memilih benih bawang merah yang benar-benar berkualitas, siap tumbuh. Karena pembahasan ini perlu saya sampaikan, banyak dari dulur kita semua para petani khususnya pemula itu salah memilih benih. Jadi banyak petani itu sebenarnya bukan kesalahan petani mutlak dulu. Karena petani itu taunya beli benih itu ya yang pengen yang berkualitas sesuai yang diinginkan. Celakanya banyak oknum yang bermain di situ. Akan saya bagikan buat dulu semua apa saja yang mengakibatkan dulur semua itu jadi titik awal kegagalan bertani bawang merah. Satu, karena milih benih. Milih benih itu menurut bocah belajar tani tidaklah sulit dulu. Karena satu cara yang paling dapat kita percayai adalah rekomendasi untuk saat ini. Karena dulur semua jarang sekali dapat mengecek benih itu langsung ke pembenihnya. Gitu Mas Gusman. Siap. Jadi utama itu adalah referensi. Referensi itu kalau bahasanya kita adalah yang memberi informasi, yang menyalurkan dari petani ke pembibitnya. Itu banyak sekali dulu semua yang tidak paham, sehingga membeli benih-benih yang referensinya kurang akurat, apalagi dari online, yang beli-beli lewat online. Saya tidak mengeneralisir semuanya online itu tidak baik, bukan. Online itu juga penting agar kita juga dapat move on dari keterpurukan pasokan jual kita yang terhambat. Itu juga dapat menghambat kenaikan harga. Tapi online itu juga berakibat fatal bila mana itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak dulur sekarang itu online itu menawarkan harga benih bawang merah yang di kisaran harga aktual di lapangan yang benar-benar siap tumbuh. Jadi kemarin itu, ini bukan online saja dulur, yang offline juga ada. Tetangga saya petani di Widang, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban, itu kemarin sempat ada berdebat langsung dengan saya. Jadi bukan hanya lewat chat, langsung bertemu, karena saya itu mendampingi banyak petani di sana, dan beliau itu beli benih dengan harga kisaran di bawah 40.000. Itu Thailand atau tajuk itu di harga di kisaran di bawah 40.000. Saya sempat berkelakar bahwasannya saya tidak mendoakan semoga itu tumbuh, tapi saya berkelakar bahwa Anda sudah tertipu kalau itu dikatakan benih siap tumbuh. Walaupun segala bentuk apapun itu namanya kehidupan itu yang memberikan tetap yang di atas. Tapi kita itu setidaknya jadi petani harus pandai betul-betul, karena kita modal itu tujuannya untuk panen. Kalau kita sampai salah memilih, ujung-ujungnya yang gagal, yang nanggung itu bukan si yang memberi referensi, tapi petani itu sendiri. Referensi itu didapat itu hanya sekedar membantu petani untuk menghubungkan dari petani dengan yang pembibit, tapi banyak juga yang disalahgunakan. Menurut Mas Gusman tentang online ini gimana Mas sekarang untuk saat ini? Oke, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi,
online itu penting-penting gak penting. Kenapa? Karena kita sudah punya grup-grup yang lebih valid sebenarnya. Terlebih kalau online itu gini loh, maksud saya, biasanya kebanyakan online itu jadi sarangnya penyamun, sarangnya tempat orang yang punya niatan kurang bagus. Jadi benar Mas Dwi tadi, kalau mau beli benih itu dilihat itu referensi dari mana, terus track recordnya itu seperti apa. Contoh kecil, kalau track record dari Tajuk Giye itu sudah terlihat bagus karena kita berani mendampingi dari olahan sampai tanam, sampai benar-benar tumbuh, dan kalaupun tidak tumbuh akan kita ganti. Nah, yang model seperti itu sudah terlihat benar-benar tanggung jawab. Jadi untuk online menurut saya pribadi Mas ya, menurut saya pribadi kurang suka. Khususnya untuk benih ya, ini kan kita bicara tentang benih. Karena banyak petani pemula itu yang benar-benar tidak paham. Dikira benih itu pokok asal beli bawang merah bisa dibuat benih. Masih ada yang berpikiran seperti itu. Jadi pokoknya cukup brambang tuh beli bawang merah dianggap sudah bisa ditanam. Tidak tahu apa itu dormansi, tidak tahu masa simpannya berapa. Terlebih ada oknum, ini cuma saya nyebut salah satu oknum aja, itu yang bilang ke petani, biasanya petani yang terlihat agak sedikit bodoh atau sedikit kurang paham tepatnya, itu melihat seperti itu adalah kesempatan emas bagi para penjual benih. Yang dormansi baru 2 bulan, mau masuk 2 bulan sudah dibilang siap tanam. Sementara petani tahunya kalau siap tanam itu kan siap tumbuh. Dan itu dibuat kesempatan oknum, ini benih siap tanam, tapi tidak tahu itu siap tumbuh atau tidak. Itu yang perlu kita tekankan ke para petani. Mungkin itu saja masukan dari saya, Mas. Terima kasih buat masukan dari Mas Gusman. Ini ada poin dulu, siap tanam dan siap tumbuh. Kalaupun kita beli online itu tidak palsu dulu barangnya, asli itu bawang merah, asli calon benih bawang merah. Karena memang bentuknya ya bawang merah bisa kita tanam, tapi untuk menjamin dari kualitas masa simpannya, dormansinya, kualitas tumbuhnya, itu yang dibuat permainan. Sehingga contoh kecil dulu, ini saya berada di gudangnya Tajuk Giye. Ini ada benih bauji, ada tajuk. Ini masih penuh dulu. Ini sebagian, ini benih raya. Dan Bos Hendy, kenapa ini masih penuh di saat kebutuhan benih yang seperti ini tingginya? Karena memang beliau tidak mau menjual benih yang kualitasnya memang benar-benar petani nanti akan kesulitan untuk perawatan. Kalaupun ini ada yang mau beli dengan benih yang dormansinya kurang, beliau juga akan memberikan informasi bahwa benih ini akan siap tumbuh di bulan sekian, sekian bulan lagi atau sekian waktu lagi. Jadi tidak kok terus ini karena kebutuhan benih tinggi beliau misal kosong barang ini dijual. Tidak, karena kita ini yang berada di gudang ini, termasuk Mas Gusman dan saya, ini jadi ibaratnya kalau sampai terjadi kita jadi korban, karena channel kita ini jadi jaminan. Ini Mas Gusman, kalau sampai ibaratnya benih dari sini terus kita tidak tanggung jawab, ya channel kita jadi taruhan Mas, jadi jaminannya seperti itu. Terus buat dulur semua yang untuk perawatan benih yang kurang dormansi dan terus ada treatment khusus atau diakal-akalin agar cepat tumbuh, bisa ada caranya, tapi itu nanti akan kesulitan dalam perawatan. Memang tugasnya kami adalah membimbing atau memberikan informasi buat para petani yang notabene pengetahuan tentang benihnya kurang. Saya tidak berbicara tentang bodoh, tidak. Karena bodoh itu karena belum belajar. Kita lahir juga belum ada ilmu yang kita miliki, tapi karena kita belajar,
dengan sendirinya akan memperoleh ilmu-ilmu yang dapat kita implementasi atau kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Buat para petani, tetap pesan saya, kalau pilih benih bawang merah, carilah referensi yang benar-benar valid. Cari benar-benar valid. Saya tidak harus bilang benih dari Tajuk GY, mewajibkan dari Tajuk GY, tidak. Yang jelas kami sebagai petani, Tajuk GY ini pembenih, dan kecenderungan kita akan tetap ke petani, Mas. Siap. Bukan ke pembenihnya, bukan. Bukan. Kita tetap ke petani. Bos Hendy ini yang punya Tajuk GY hanyalah prasarana yang dapat kita percaya untuk menyediakan benih-benih yang dapat kita referensikan untuk petani. Betul. Seperti itu dulu. Jadi tetap buat dulu semua, tingkatkan olah lahan dan perawatan agar tonase bisa up, walaupun harga itu naik turun. Jangan tergiur dengan rekomendasi atau informasi tentang harga, atau bingung tentang masalah prediksi harga. Prediksi harga, namanya prediksi itu tidak ada yang valid. Yang valid itu kita panen, kita potong, dibelikan pula, kita dapat uang, itu yang valid. Betul. Fakta. Mungkin ada yang ditambahkan, Mas Kumat? Trik. Ini kan tadi judulnya Triknya. trik memilih benih itu Bukan seperti tips, apa? bukan ya. Trik. Tip. Tip atau trik? Tips. Ya wes, trik cara memilih benih yang paling gampang. Ini saya kasih satu aja, ini satu aja, karena ini ilmu. Dengarkan Cuk, ini ilmu. Memilih benih yang bagus, yang langsung kita bisa lihat itu siap tumbuh atau tidak. Satu, itu warna dari umbinya itu mengkilap. Jadi warnanya mengkilap. Kalaupun ada yang warna ada hitamnya atau ada warna coklat-coklatnya, bukan dihindari, itu ada faktor saat di penangkaran, walaupun itu bukan kena jamur. Tapi untuk petani pemula, carilah benih yang benar-benar mengkilap. Jadi daun pertama, lapisan pertama itu kita buka dan muncul warna yang gilap. Cara Jawa ini gilap, mengkilap. Itu trik yang pertama. Coba Jomlongo dengarkan, ini tip. Yang kedua, saya kasih dua. Ini saya lagi baik hati karena sama anak generasi Gusman Bojonegoro ini. Nanti kalau saat ditinggal ke luar negeri, beliaulah yang akan tanggung jawab di semua Jawa, Mas Dwi Widang. Trik yang kedua. Oke, masuk trik yang kedua. Padahal biasa trik tipnya ini. Buka, dipecah. Jangan cuma dipeges, jangan dipecah. Dibelah. Terus habis itu dipeges dua-duanya. Dua belah itu dipeges. Nanti kalau hanya ada tumbuh tunas yang satu bagian, itu masih belum benar-benar siap tanam. Tapi kalau sudah muncul seperti warna hijau, tunasnya ada hijau, itu dua-duanya ada hijau, berarti itu benar-benar sudah siap tanam. Tapi kalau hanya sebagian, itu masih belum siap tanam. Model ini ya kasih gak robos, dianggap dipeges metu tunasnya hijau siap tanam. Kadang hanya ada sebagian, Mas. Dan itu biasanya sebagiannya itu bisa karena imbas dari tidak sehat. Jadi satu umbi itu biasanya itu kan bisa dibelah sampai dua. Itu benar-benar harus dibelah dan dilihat dua sisinya. Dua-duanya harus dilihat. Tip ini penting ini. Ini master pun kadang belum tahu ini. Serius ini. Ucup dengarkan. Nah, trik itu dua tip dari saya, Mas. Nanti untuk di konten Mas Dwi selanjutnya akan saya kasih tip yang lebih gampang dan lebih valid lagi. Part 2. Part 2-nya. Ya, part 2-nya nanti di Mas Dwi. Ditunggu saja, tetap disimak channel Bocah Belajar Tani. Kami hadir untuk panjenengan semua, untuk teman-teman petani semua seluruh Indonesia. Terima kasih.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata yang salah dan menyinggung dari beberapa pihak. Kami mohon maaf, tapi khususnya para oknum-oknum yang nipu petani, kami tidak takut untuk dibully maupun untuk dimusuhi. Tidak takut. Ini gayanya bos, tetap saya akan turun. Kalau tidak terima, komen di YouTube Gusman Bojonegoro. Bercanda. Dan saya ucapkan terima kasih buat para penangkar dan tengkulak benih yang memang benar-benar bekerja secara amanah, tidak membodohi petani. Tuh, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.